Kali ini Jumat 5 Agustus bersama dengan saya Romo Alip dari Gereja Kristus Raja Baciro di Yogyakarta mengajak dan mengundang para sahabat dan pemirsa Fresh Juice pada hari ini untuk merenungkan sabda, di mana permenungan sabda pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Dan sebelum kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan untuk memohon karunia dan berkat-Nya. Sehingga pada permenungan sabda hari ini, kita sungguh-sungguh akhirnya memperoleh inspirasi dan kekuatan. Dan seperti biasa, pada Fresh Juice hari ini, semoga kita juga memperoleh kesegaran pada Jumat pertama di tanggal 5 Agustus ini. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, dampingi dan sertailah kami, para murid-murid-Mu dalam merenungkan sabda-Mu. Semoga kami memperoleh kekuatan dan juga keanugerahi semangat untuk merenungkan sabda, memperoleh inspirasi, dan dengan tekun kami boleh melaksanakan dan mewujudkan sabda itu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, Injil hari ini mengingatkan kita sekali waktu dalam kesempatan dalam bacaan rohani adalah Santa Teresia dari Avila yang kita tahu sering memperoleh penglihatan mistik di dalam pengalaman rohaninya. Sekali waktu ia mengeluh kepada Yesus, dia berkata demikian, "Tuhan, mengapa saya sering mendapat tantangan dan penderitaan, padahal saya setia mengikuti sabdamu?" Dan dalam pengalaman mistik itu Yesus menjawab, "Teresia, begitulah caraku memperlakukan orang-orang yang mau mengikuti aku." Dan serta-merta Teresia menimpali, "Tuhan, pantas engkau memiliki cuma sedikit pengikut." Itulah wawan hati antara Santa Teresia dari Avila dengan Yesus di dalam doanya. Hari ini kita diingatkan dan ditegaskan kembali oleh Yesus ketika kita ingin belajar menjadi muridnya, menjadi sahabatnya, menjadi teman seperjalanan bagi Yesus di dalam pengalaman hidup kita sebagai manusia. Yesus hari ini menyampaikan 3 syarat untuk menjadi sahabatnya. Yang pertama yakni menyangkal diri, yang kedua memikul salib, dan yang ketiga mengikuti Yesus. Menyangkal diri. Bagi kita menyangkal diri berarti menahan diri dari sesuatu yang menyenangkan,
demi kepentingan yang lebih besar. Tetapi menyangkal diri juga berarti setiap saat berani mengatakan tidak untuk diri sendiri dan mengatakan ya untuk Tuhan. Kita diajak untuk terus-menerus mengupayakan supaya hari demi hari penyangkalan diri kita, dan itu kata kuncinya adalah mengatakan tidak untuk diri sendiri dan mengatakan ya untuk Tuhan. Dan yang kedua, selain menyangkal diri, kita diajak untuk memikul salib. Memikul salib berarti rela berkorban demi kepentingan Yesus dan kerajaannya. Yesus selalu bersabda kepada kita, salib bukanlah penderitaan, salib bukanlah kesengsaraan, tetapi salib adalah kemenangan. Maka ketika kita menjadi sahabat Yesus, menjadi murid Yesus, dan syarat yang berikutnya setelah menyangkal diri adalah memikul salib, berarti kita belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa pemenang. Dan yang terakhir, syarat mengikuti Yesus berarti mengikuti Yesus, menyerahkan diri kepada Yesus dalam ketaatan yang sempurna. Seorang pengikut Yesus harus selalu mengikuti jejak Kristus Sang Guru. Mengikuti berarti menyerahkan diri dalam ketaatan yang sempurna, artinya kita tahu orientasi, visi, dan misi Yesus, yakni keselamatan. Maka undangan bagi kita sebagai sahabat-sahabat, sebagai murid-murid Yesus zaman ini adalah bagaimana kehadiran kita dalam komunitas, dalam keluarga, perjumpaan-perjumpaan dimanapun, baik di ruang media sosial maupun secara langsung dalam kehidupan nyata sehari-hari, kita diharapkan oleh Yesus membawa semakin banyak orang ketika berjumpa dengan kita mengalami keselamatan, mengalami kasih, dan bukan sebaliknya, mengalami penderitaan atau bahkan terbebani ketika harus ketemu dengan kita dalam kehidupan kita bersama. Maka mari kita belajar untuk melaksanakan 3 hal ini. Mengikuti Yesus, menyangkal diri, dan memikul salibnya. Kami di gereja ini bersyukur di mana teman-teman OMK yang dewasa, para orang tua, bahkan anak-anak mencoba untuk berkolaborasi, belajar bersama, menjadi murid-murid zaman ini. Teman-teman OMK salah satunya memiliki program yang akan dilaksanakan 13-14 Agustus ini adalah Dunia OMK. Dan mereka punya banyak tawaran kegiatan. Bagaimana teman-teman muda belajar untuk menjadi murid-murid Yesus zaman ini. Mereka belajar untuk menyangkal diri, meninggalkan kesenangan-kesenangan mereka untuk membangun kebersamaan dengan teman-teman yang lain. Dan itu juga salah satunya yang kita upayakan di tempat ini melalui Kedai Laudato Si, di mana tempat saya berada saat ini. Dan juga studio yang menjadi sarana bagi kami untuk mewartakan, sehingga orang yang mendapatkan renungan dari apa yang kami tampilkan, apa yang kami wartakan, memperoleh kesegaran dan keselamatan. Inilah cara memaknai 3 hal yang Yesus sampaikan kepada kita hari ini. Mengikuti Yesus, memikul salib, dan menyangkal diri menjadi jalan bagi kita untuk setia dan tekun di dalam kehidupan kita sebagai teman seperjalanan bagi Yesus di zaman ini. Semoga kita semua memperoleh rahmat dan berkat untuk selalu setia, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kini mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup, karya, dan tugas-tugas kita selalu dalam naungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Serta jangan lupa untuk hidup bahagia.
Jangan lupa ngopi. Tuhan memberkati. Berkah dalam.